Ayo sambil jalan sahabat. Dan untungnya hari ini tidak hujan ya. Coba kalau hujan, waduh, pasti repot ya sahabat ya. Nah, sahabat perlu ketahui juga siapa sosok Ki Gede Penatas Angin itu. Beliau adalah salah seorang utusan daripada kerajaan Mataram sahabat, yang dulu pada saat itu pernah melawan penjajah dari Belanda ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi sahabat, yang bernama Baron Sekeber sahabat. Nah, ini adalah area di mana kita memasuki gerbang kedua sahabat. Sebelum kita masuk ke area pemakaman, kita menemukan gerbang lagi sahabat. Ini adalah gerbang yang ketiga berarti. Waduh, gerbangnya banyak banget sahabat. Ini gerbang yang ketiga sahabat. Ya, ini gerbang yang ketiga. Samping gerbang ini ada pohon gede sahabat. Waduh, ini pohon apa nih ya? Jadi persis seperti area pemakaman daripada Ibu Agung Siti Fatimah Ambariah yang berada di Bojong sahabat, yang kemarin kita sudah mengunjungi dan ziarah ke situ. Jadi lokasinya hampir sama ya kameramen ya, hampir sama. Jadi sepanjang perjalanan menuju makam gitu kan, banyak pohon-pohon besar. Begitu juga area pemakaman di Ki Gede Penatas Angin ini sahabat. Nah, ini adalah gerbang yang ketiga sahabat. Gerbang yang ketiga sebelum kita memasuki area pemakaman. Nah, konon katanya sahabat, perlu sahabat ketahui bahwasanya Baron Sekeber itu adalah lawan yang waktu itu pernah diserang ya kan oleh Ki Gede Penatas Angin. Dan konon katanya setelah kalah itu dijadikan sebagai ikonik lah ya, kurang lebih dijadikan ikonik atau ikon gitu kan, sebagai situs sejarah gitu loh. Jadi tadi yang di depan gerbang itu makanya kan ada petunjuk situs Baron Sekeber 15 menit. Arahnya tuh tadi ke sana ya kameramen ya, tapi kita ngecek nggak ada jalan gitu. Mungkin yang keluar ya, yang keluar ke sana, yang ada jalan lagi ke sana mungkin gitu. Nah, nanti kita setelah dari sini coba kita akan mengunjungi situs Baron Sekebernya sahabat ya. Cuman kita lihat-lihat dulu ke area pemakaman daripada Ki Gede Penatas Angin ini. Oke sahabat, ayo kita lanjut masuk ke gerbang yang ketiga ini sahabat. Nah, di sini kita sudah memasuki gerbang yang ketiga sahabat, di area pemakaman Ki Gede Penatas Angin. Sahabat bisa melihatnya sendiri bahwasanya pohon-pohon besar tadi itu berada dalam lingkup gerbang yang ketiga sahabat. Nah, ini pohon-pohon gedenya nih ya kan, yang membuat suasana itu sangat adem. Akan tetapi kalau malam, wah ini serem sahabat ya, serem sih meskipun ada penerangannya gitu kan. Tetap lokasi di sini itu memang serem sahabat. Nah, oleh karenanya buat sahabat-sahabat semua nih, pecinta ziarah se-Indonesia dimanapun berada, barangkali sahabat-sahabat semua ingin mengunjungi dan ziarah ke tempat ini, silakan. Saran saya, sahabat bisa mengunjungi dan berziarah ke sini, yaitu di waktu pagi sahabat, atau siang atau sore. Itu sangat adem suasananya di sini sahabat. Apalagi lokasi makam di sini tuh dekat kali-kali yang banyak batu-batunya itu sahabat. Wah, itu sangat enak sekali sahabat, sangat sejuk. Barangkali sahabat mau ciblon-ciblon di situ habis ziarah ya kan, nggak apa-apa sahabat.
karena di wilayah pedesaan itu sangat asri dan sejuk, enak gitu ya nggak kameramen, enak. Nah gitu ya. Dan sahabat kalau ingin tahu persis jelasnya di mana lokasi Makbaroh atau makam Ki Gede Penatas Angin ini, ya lokasinya itu masih di Desa Rogoselo sahabat, Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Nah karena sekarang zamannya zaman digital, untuk lebih jelasnya sahabat bisa ngecek langsung di Google Maps, itu ada sahabat, namanya makam keramat atau makam atau situs Ki Gede Penatas Angin lah, itu aja sahabat bisa cari sendiri. Waduh, ini di tengah jalan juga ada pohon lagi nih sahabat. Ini pohon apa nih? Ada pohon gede lagi sahabat. Ya kan? Nah, jadi sahabat tidak diperkenankan naik motor kalau masuk ke area pemakaman sahabat ya. Motornya sahabat bisa parkir di depan. Nah, kesininya jalan kaki sahabat. Nah, itulah sahabat. Di area dalam ya, ini udah termasuk area dalam sahabat ya. Jadi satu gerbang lagi itu udah makom daripada Ki Gede Penatas Angin sahabat. Nah di sini kalau di area gerbang keberapa nih, ketiga ya, gerbang ketiga ini kita menemukan banyak pohon-pohon gede sahabat ya kan. Nah pohon-pohon gede ini saya kira ini pohon udah tua sahabat ya, pohon-pohon tua semua gitu kan. Kalau saya lihat sih memang ini usia pohonnya udah tua sahabat ya kan, pohon tua gitu kan. Tuh ini pohon tua. Wah saya tepuk-tepuk ini udah kerasa nih sahabat energinya nih sahabat nih. Waduh biasa sahabat, kalau di tempat seperti ini tuh memang banyak-banyak penunggunya sahabat, banyak penunggu atau sosok, dimana sosok-sosok itu yang menjaga daripada makom daripada Ki Gede Penatas Angin sahabat. Nah salah satu di pohon ini ada nih sahabat nih. Tapi mohon maaf ya, saya itu tidak ada niat untuk mengganggu kalian semua yang ada di sini gitu kan. Tapi saya di sini niat untuk mengeksplor, mengedukasi gitu kan, untuk masyarakat, supaya masyarakat yang belum tahu terkait dengan makam Ki Gede Penatas Angin itu jadi tahu melalui video ini. Jadi memang tujuannya seperti itu sahabat ya. Wah, ini udah berasa nih sahabat energinya nih. Tapi ada energi yang sangat kuat sekali sahabat nih, yang sekiranya itu kayak pengen dihampiri gitu. Tapi di mana ini ya? Coba sahabat ya, sambil kita raba-raba dulu sahabat ya. Ini ada kayak sosok apa gitu sahabat, saya nggak tahu juga nih. Ayo kameramen, kita kesini aja nggak apa-apa, kita izin ya. Nah, ini ada peziarah sahabat ya, mohon maaf. Ini ada peziarah dari mana, dari luar ya, tapi kok sendirian ya, kameramen ya, perempuan lagi ya. Apa di dalamnya ada orang lagi? Nggak ada ya? Waduh, perempuan ziarah sendiri, berani ya. Coba iya. Jadi tadi ada seorang perempuan
ya kan, yang ziarah sendiri sahabat, tidak bersama pasangannya gitu kan, entah suaminya entah apa, tapi saya nggak tahu dia asli orang sini atau pendatang. Jadi makanya tadi saya hentikan dulu ya. Ya udah, kita lanjut aja kameramen ya, coba kita mendeteksi daripada energi yang tadi kayak ngundang kita gitu. Coba kita wah, ini sebelah sini sahabat. Wah, wah, ini apa nih sahabat? Ini tadi yang undang-undang saya buat apa ya? Kayak buat pengen dihampiri gitu sahabat. Coba kita lihat sahabat ya, apa ya? Ini masih agak panas-panas hangat sahabat. Coba saya netralkan dulu sahabat ya. Wah, ini batu apa ya sahabat ya? Coba kameramen coba lihat sini. Wah, ini batu apa nih sahabat nih? Aduh, ini tadi yang seolah-olah kayak ngawe-ngawe gitu sahabat ya. Kalau orang Jawa itu kayak ngundang-undang, ya kan, ngundang-undang untuk dihampiri. Cuma ini bentuknya kayak batu sahabat ya, kayak batu, cuma batu apa itu saya nggak tahu nih. Tuh, ini di area pemakaman Ki Gede Penatas Angin sahabat, ya kan, ini di area pemakaman Ki Gede Penatas Angin. Entah ini batu apa, saya aja belum paham nih sahabat. Ya, kira-kira ini batu apa kameramen? Aduh, bentuknya unik ya, kayak apa ya, kayak segitiga gitu, segitiga, tapi enggak segitiga ini, segitiganya itu kayak bulat ya, kayak bunder. Nah, nggak apa-apa lah, coba ini kita simpan aja dulu sahabat ya. Ini kita simpan dulu ya kan. Siapa tahu ini ada apa ya, ada kekuatan atau energi apanya gitu kan. Tapi memang ada energinya ini tadi kayak ngawe-ngawe, yang ngawe-ngawe saya, kita sosok apa gitu kan. Cuma saya belum mengetahui lebih jauh nih. Tapi ini udah adem, udah dingin. Kalau tadi masih agak anget-anget panas gitu. Ini di bawah pohon ini sahabat tuh, lihat.
kameramen. Ini di bawah pohon apa nih? Wah. Kita baru masuk di gerbang ketiga ya kan, tapi kita langsung yawe-yawe atau energinya kuat banget tadi kan, minta dihampiri, ternyata sosok batu sahabat. Entah batu apa ini saya belum mengetahui persis ya, yang jelas bentuknya kayak segitiga bulat kayak gini ya. Tuh sahabat bisa melihatnya lagi tuh, agak hitam ya, agak hitam, batunya agak hitam, nggak begitu putih sih. Oke, ini kita simpan aja dulu ya kameramen ya. Oke, kita simpan aja dulu. Akhirnya untuk melawan dan menyerang Baron Sakeber, Ki Gede Penatas Angin belajar ilmu kanuragan kepada Ki Ageng Rogoselo sahabat. Nah, Ki Ageng Rogoselo ini mendidik Ki Gede Penatas Angin itu untuk menguasai ilmu kanuragan itu supaya menang melawan Baron Sakeber.